Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Guru Saham. Di video analisa sinyal forex untuk 28 hingga 2 September 2023. Oke, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex underscore ID. Jadi teman-teman yang belum gabung bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya Guru Forex underscore ID. Itu dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap minggunya. Oke, jadi seperti biasa kita sudah ada beberapa analisa dan sinyal di sini. Pertama ada XAUUSD, NAS 100, Euro USD, GBP Japan Yen, USD Swiss franc dan USD Japan Yen. Kemudian di sebelah kanan di sini ada time frame analisanya, kemudian posisi yang untuk sinyalnya. Lalu di sebelah kanan lagi di sini ada keterangan analisanya. Kemudian di sini kita perhatikan ada coach, kemudian ada breakout structure, lalu di sini ada coach, breakout structure dan lain sebagainya ya. Dan di bawahnya ada sinyalnya gitu. Di sini ada buy limit XAUUSD di 1902, kemudian stop lossnya di 1899. Ini agak jauh gini, emang ini sinyal intraday atau swing ya. Dan seperti ini yang saya jelaskan, intraday dan swing. Lalu di sini kita bisa lihat ya di NAS 100 ada di sell limit di 15177. Dan di sini untuk NAS 100 ini khusus untuk OctaFX ya, untuk resiko lotnya. Kemudian di sini ada Euro USD, ini lebih ke intraday ya di sini ya. Ini agak mepet, sell limitnya agak dekat gitu. Kemudian di sini ada resiko loss, kemudian expirednya sampai 2 September ya. Kemudian di sini ada GBP Japan Yen, ada USD Swiss franc, lalu yang terakhir ada USD Japan Yen. Seperti saya akan selalu, untuk gunakan resiko maksimal 1% dari equity ya. Jadi kita bisa gunakan resiko per entry-nya itu 1% dari equity. Jadi misalkan equity teman-teman itu $1.000, berarti resiko per entry-nya itu $10 gitu. Dan kita juga bisa lakukan partial profit taking untuk mengamankan sebagian keuntungan kita. Jadi kalau kita sudah profit, kita bisa amankan sebagian keuntungan kita. Jadi misalkan teman-teman opennya itu 0,03 atau 0,04, kita bisa TP sebagian lot size-nya itu. Jadi misalkan dari 0,04, kita TP 0,02 gitu. Jadi sisanya 0,02 itu kita bisa hold sampai ke TP gitu. Dan untuk mengurangi resiko, kita bisa pindahin SL ini ke entry atau biasa disebut BEP gitu, break even point. Kemudian ketika kita sudah running di risk and reward 1/1 atau 1/2 gitu, ya. Dan kurang lebih seperti itu. Terus untuk analisanya bisa sesuai kanan aja di sini. Di sini ada XAUUSD, kemudian ada NAS 100, Euro USD, GBP Japan Yen, USD Swiss franc gitu. Dan yang terakhir ada USD Japan Yen gitu. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita bahas satu persatu dari XAUUSD terlebih dahulu. Oke, tapi jangan lupa like terlebih dahulu ya. Tapi sebelum itu, di sini saya mau kasih info kalau saya trading menggunakan broker OctaFX. Jadi OctaFX itu adalah broker forex internasional dengan layanan kualitas tertinggi, jam terbang yang lebih dari 10 tahun di pasar Indonesia dan sudah banyak mendapatkan penghargaan di industri forex. Di OctaFX teman-teman bisa trading di nilai tukar mata uang seperti forex, kemudian ada gold, kemudian ada commodity lain seperti oil. Selain itu ada juga indeks, kemudian ada saham dan kripto dengan kondisi spread yang sangat bagus. Untuk pemula yang mau mencoba belajar trading bisa menggunakan akun demo terlebih dahulu untuk latihan sebelum trading ke real account. Nah, buat para pemula yang lagi belajar trading, teman-teman bisa belajar di webinar dengan para mentor. Karena poin utama dalam trading adalah menguasai money management, analisa, dan strategi. Jadi kalau kalian tertarik ingin trading di broker OctaFX, ini bisa di-download melalui link di deskripsi di bawah ini teman-teman. Dengan menggunakan kode promo ini, kalian bisa langsung mendapatkan bonus deposit 100% teman-teman. Oh ya, selain itu teman-teman juga bisa ikuti konferensi Pro Trader bersama para pakar dari OctaFX untuk mendapatkan pengetahuan unik langsung dari ahlinya secara gratis. Semua peserta akan mendapatkan keuntungan tersendiri tentunya. Jadi bergabunglah dan terima sertifikat kehadiran dan akses ke channel Telegram privat dari OctaFX. Tentunya ada booster deposit 100%. Untuk link ada di deskripsi ya. Oke, kita sudah ada di XAUUSD, lebih tepatnya di time frame H1 ya. Di sini kalau kita perhatikan market itu sedang cenderung bullish ya kalau kita perhatikan di sini.
Dan kalau kita lihat untuk saat ini dia memang masih belum ada tanda-tanda mau turun. Kalau kita perhatikan ya di sini dia masih membentuk higher high. Dan kalau kita perhatikan juga di time frame kecilnya seperti M30, di sini dia masih konsolidasi di sini atau membentuk suatu pattern. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada bull flag ya. Jadi di sini ada bull flag kalau teman-teman bisa perhatikan. Jadi kita bisa masih tunggu dulu sampai ada konfirmasi untuk bearish, baru kita bisa tunggu sampai posisi buy di area ini ya. Nah, di sini kita pasang buy limit karena kalau kita perhatikan dia masih ada potensi untuk penurunan gitu. Tetapi di sini untuk trend marketnya memang masih bullish gitu. Jadi kita ambil posisinya buy. Dan untuk posisi TP kita bisa taruh di area yang paling banyak sideways-nya di sini. Dan di sini kita perhatikan ada area strong supply juga di sini. Walaupun area strong supply ini dia sudah tertembus ya. Di sini dia membentuk area sideways lagi di atas area strong supply-nya. Dan kurang lebih seperti itu. Terus untuk area entry-nya kita ambil di area order block di sebelah sini. Karena di bawah sini ada area liquidity atau imbalance ya. Kalau kita perhatikan di sini. Kemudian di bawah ini yang kita atur untuk posisi buy-nya itu di area order block ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat di time frame kecil ada area imbalance area di sebelah sini ya. Nah, di sini ada area imbalance area atau fair value gap ya biasa disebut ya, karena ini time frame 65 jadi lebih baik nggak usah saya cantumkan gitu. Oke, next kita lanjut ke NAS 100. Di NAS 100 sendiri harga sudah mendekati ke area sell limit karena di sini dia sudah ada konfirmasi coach ya di sini ya dari yang tadinya bullish kemudian menjadi bearish. Nah, di sini kita bisa perhatikan di sini market membentuk higher high, kemudian higher low, higher high lagi. Lalu di sini harga membentuk lower low ya di sini ya, membentuk low yang lebih rendah daripada low sebelumnya gitu. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa market itu sudah tidak patut naik gitu. Terlebih kalau kita perhatikan di time frame lebih tingginya, di sini dia juga sudah ada konfirmasi course juga di sini di time frame daily-nya, lebih seperti itu. Dan untuk overall marketnya itu dia memang sedang uh, bearish gitu. Kalau kita perhatikan ya. Terus dan di sini kita ambil posisi sell di time frame kecilnya seperti M15 hingga M5-nya. Dan di sini kita perhatikan di sini ada area order block tepat di area OTE-nya gitu. Jadi kita bisa ambil posisi sell di sana gitu. Terus untuk TP kita bisa lihat di sini ada fair value gap ya di time frame M15. Nah, di sini ada area fair value gap atau imbalance area. Jadi ada potensi harga masih bisa turun sampai ke area itu gitu. Dan market ini kurang lebih korelasinya hampir sama dengan US 30 atau Dow Jones ya, karena di sini Nasdaq, berarti korelasinya kurang lebih sama dengan Dow Jones, yang mana untuk Dow Jones sendiri itu dia sudah turun gitu. Oke, next kita lanjut ke Euro USD. Untuk Euro USD saat ini harga sedang hampir mendekati sell limit ya, karena tadi harga sempat mendekati area sell limit tapi belum tersentuh. Mungkin kita bisa open manual ya kalau ada konfirmasi di sini dia udah ada konfirmasi ya di sini ya. Jadi harga di time frame kecilnya dia sudah ada konfirmasi. Kita bisa lihat di sini ya. Harga membentuk higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Lalu harga membentuk low di sini dia break dari area support sebelumnya menciptakan area lower low di sini ya. Jadi di sini harga membentuk low yang lebih rendah daripada low sebelumnya, lalu harga menciptakan high yang lebih rendah dari high sebelumnya atau biasa disebut higher low atau biasa disebut lower high. Tuh. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Euro USD-nya dia sudah turun terlebih dahulu. Jadi mungkin kita bisa ambil posisi sell di area ini ya. Kita bisa lihat di sini ada area supply yang cukup bagus di area ini. Jadi misalkan nanti kalau dia ada retest lagi di sini, dia turun dulu mungkin kemudian retest, kita bisa ambil posisi sell di sini baru untuk melanjutkan penurunan. Kalau nanti kalau ada retest ya, kalau nggak ada retest ya sebaiknya jangan di sell
sekarang gitu. Karena sekarang posisinya sedang ada di bawah gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus kita lanjut ke GBP Japanyen. Untuk GBP Japanyen cukup menarik ini di GBP Japanyen ya. Di time frame H4 sendiri di sini harga sudah masuk ke fase bearish ya. Dan kalau kita perhatikan dari market sebelumnya dia bullish ya di sini ya. Di sini ada pause, ada breakout structure dari membentuk higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Kemudian harga membentuk valid break di sini ya. Jadi dia sudah valid banget di sini, dia membentuk lower low. Kemudian berarti di sini low-nya itu lebih rendah daripada low sebelumnya. Dan di sini kenapa bisa disebut valid karena dia sudah sideways cukup lama di area ini ya. Dan harga belum membentuk swing high gitu. Dan kalau kita perhatikan kita bisa ambil posisi sell di area GBP Japanyen di sini lebih tepatnya. Kita bisa cek di time frame kecil 30. Nah, di time frame 30 kita bisa ambil order block di sini ya. Di sini ada candle bullish terakhir sebelum dia turun untuk kita ambil posisi sell. Dan kita bisa lihat untuk area TP-nya di sini ada area cukup bagus, area rejection di sini ya. Di sini ada area rejection yang kita bisa gunakan untuk posisi TP gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan di sini untuk recent rewardnya 1/7. Lalu kita lihat next saja. Terus di sini masih ada area supply yang cukup kuat ya di area. Di sini masih ada area demand yang cukup kuat ya. Jadi kita bisa tunggu gitu. Masih ada kemungkinan dia masih bisa untuk lanjut naik sebelum dia melanjutkan penurunan. Oke. Oke, next kita lanjut ke USD Swiss franc. Di sini harga sudah mendekati area sell limit ya. Jadi ini cukup lumayan panjang ya penantian harganya ini lemot sekali untuk naik ya. Jadi dia memang masih berat untuk naik ya, perhatikan ya. Dari market sebelumnya itu dia dari high ke low itu cepat banget, sedangkan untuk naik di sini itu dia lama sekali gitu. Dan di sini harga sudah mendekati area sell limit, semoga saja nanti kesentuh ya. Jadi kalau nggak kesentuh ya mungkin kita bisa ambil posisi sell manual gitu. Karena di sini dia sudah masuk ke area fair value gap, harga juga sudah sentuh area fair value gap. Dan kita tinggal dikit lagi nih kesentuh nih. Jadi kita bisa cek di time frame kecilnya kalau ada konfirmasi kita bisa ambil posisi sell di sana. Oke. Oke, next kita lanjut ke USD Japanyen. Di USD Japanyen sendiri harga sudah break ya di sini ya. Nah, di sini kita bisa lihat harga sudah berhasil break di sini. Dan kita bisa tunggu masuk ke area retestnya. Kita bisa cek di time frame kecil seperti M30. Dan kita bisa lihat di sini ada area cukup bagus ya. Jadi dari harga sebelumnya itu di sini ada area yang cukup kuat untuk jadi area order block karena sebelumnya harga sudah pernah untuk retest ke sana atau reject di area itu gitu. Dan kebetulan juga di area itu masuk ke area Fibo 50 ya, lebih tepatnya di bawah area Fibo 50 gitu. Jadi itu cukup bagus untuk kita entry di USD Japanyen. Kemudian untuk TP kita bisa cek di time frame daily-nya. Nah, di sini untuk time frame daily-nya kita lihat di sini ada area liquidity juga. Kita cek H4 ya. Kita cek H4. Nah, di sini ada area liquidity cukup kuat di sini ya. Dan di atas ini ada area order block untuk area supply-nya gitu. Jadi kita bisa ambil posisi TP di area itu. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk beberapa analisa kita untuk 1 minggu ke depan. Semoga bermanfaat dari video kita kali ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar. Pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang. So, ikuti terus video-video kita selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update-update video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.